Ini kami akan Yesus. Kami yang perlu memanggil Engkau Bapa, Engkau Allah yang peduli dan perhatikan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah melatih kami dan hidup. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Biar kami pegang teguh janji-Mu. Kami bersama dengan Engkau, bersama dengan kami. Sebab Engkau Yesus yang hidup dan berkuasa. Daulat penuh atas hidup kami. Kiranya pagi hari ini Tuhan kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu, mendengar firman dan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan pujilah Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan salam kepada Bapak Ibu dan sekalian, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, seperti yang hidup.
Tidak ada satu yang bisa kami balas. Engkau baik
dalam hidup kami. Selain ucapan syukur kami kepada-Mu, melalui kehidupan kami, melalui hati kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, segala situasi di dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersyukur, berterima kasih karena Kau baik, Tuhan, Kau baik. Terima kasih.
Biar ucapan syukur itu boleh senantiasa mengalir dari dalam hati kami yang paling dalam. Karena kami tahu hidup kami ini ada hidup karena kasih karunia. Hidup di dalam anugerah-Mu, maka kami ada sebagaimana adanya sekarang ini. Berikan kami ya Tuhan, hati yang mengasihi Engkau dengan kasih mula-mula, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ada banyak hal di dalam kehidupan kami yang menyebabkan kami kehilangan kasih mula-mula. Tetapi kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Oleh karena itu, biar syukur itu terus melimpah dalam kehidupan kami. Mari dan Engkau sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib Kristus, supaya Kristus saja yang tampak. Yang hamba-Mu boleh menjadi pemberita kebenaran firman, bukan hamba-Mu, tetapi Kristus yang ada di dalam hati hamba-Mu yang menyampaikan kepada jemaat depan. Kalau Kudus, tolong kami semua. Lawat kami satu persatu. Ulangi kami dengan serapan roh pengertian dan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu untuk kami kerjakan dalam hidup kami hari lepas hari. Karena mendengar tanpa melakukan itu adalah nol di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam Yesus. Kami serahkan ibadah dan permulaan perkara hingga akhirnya dalam pemberitaan kebenaran firman dan taman kudus kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silakan. Banyak orang itu berkata begini ya saudara, aku ini mencintai Tuhan, aku mencintai Tuhan dengan sempurna. Aku tahu siapa Tuhan Yesus itu. Bahkan aku mempercakapkan nama Tuhan Yesus itu dimanapun aku berada.
seperti itu. Tetapi ketika kita mengalami satu masalah yang berat, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami kekecewaan, ketakutan, ketika kita kehilangan pengharapan dan seolah-olah masa depan itu sudah tidak ada lagi, maka kita tidak bisa lagi bercerita tentang Yesus. Yang ada itu cuma rasa batin, rasa takut, susah, muram, saudara. Bahkan bukan itu saja, terus rasa. Ini yang dialami oleh murid-murid, yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, yang ada di dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai selanjutnya. Murid-murid Tuhan Yesus ayat katakan dulu Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya yang saya akan mulai dulu, mungkin lebih baik saya mulai lebih awal, yaitu ayat yang bukan 24, tetapi ayatnya yang sebelumnya, Yohanes 20 ayat yang ya. Nah, kita akan baca ayat yang ke-24 saja, sudah 19 ya. Saya coba baca dari ayat 19. Itu yang kita alami, saudara, ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kita khawatir, takut, ya. Bukan itu saja, tetapi ketika kita merasa kehilangan pengharapan, kita putus asa, kita dilakukannya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan mereka? Ayat 19, Yohanes 20 ayat 19 berkata demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa mereka muram? Kenapa mereka takut? Kenapa mereka khawatir? Kenapa mereka putus asa? Mereka kehilangan masa depan. Karena sesungguhnya, sekalipun mereka itu mencintai Yesus, mereka tinggal bersama Yesus, makan bersama Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi sesungguhnya Yesus yang mereka kenal itu adalah Yesus yang mati. Mereka bukan kenal, cuma tahu, saudara. Yesus yang mereka kenal adalah Yesus pada hari Sabtu. Bukan Yesus pada hari Minggu. Yesus pada hari Minggu adalah Yesus yang bangkit dengan tubuh rohani yang baru. Dia bangkit dan dia datang kepada murid-muridnya yang sedang susah, sedang murung. Dia datang, saudara, pada murid-muridnya itu takut ditangkap orang Yahudi. Mereka kunci semua pintu, mereka kunci jendela, mereka tinggal di dalam. Mungkin waktu itu gelap, cuma pasang penerangan kecil, karena takutnya nanti mereka ditangkap orang Yahudi dan mereka disiksa. Yesus datang menemui mereka. Dia bukan lewat pintu, dia bukan lewat jendela, tetapi dia menerobos diri dengan tubuh kemuliaannya. Dia datang kepada murid-muridnya. Mungkin kalau zaman sekarang orang tidak percaya, saudara, mana ada orang bisa menerobos itu dinding apa surat? Dan mereka bilang, itu sih pakai teknologi AI atau AI, ya, kan bisa itu semua direkayasa.
teknologi yang lebih canggih. Mungkin mereka pikir bingung, apa nggak ada listrik saudara. Semua gelap murung, nggak ada. Yang ada cuma hati yang penuh rasa khawatir dan takut. Dan Yesus datang. Kenapa Yesus datang pada murid-muridnya? Hari ini mungkin Anda seperti murid-murid ini. Anda sedang galau, Anda sedang susah, Anda sedang khawatir, Anda sedang ketakutan. Dan ada pengharapan untuk hari-hari yang akan datang. Jangan khawatir, saudara. Anda sedang berada kenal Yesus, bukan kenal, tetapi Anda cuma tahu Yesus pada hari Minggu, yaitu hari di mana Dia mati. Bukan itu. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu saja tidak cukup. Kita harus kenal Dia secara pribadi. Cuma tahu itu gampang, saudara. Kalau Anda sering ibadah, kalau Anda baca Alkitab, kalau Anda punya komunitas Kristen, tahu. Tetapi ketika Anda belum kenal Dia secara pribadi, untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, menjadi takut, menjadi khawatir. Kenapa Yesus datang kepada muridnya? Ada satu pertanyaan yang besar. Yesus datang kepada muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup, Dia tidak mati. Sekalipun Dia disalib untuk menanggung semua dosa kesalahan kita, semua umat manusia. Tetapi orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Bahkan bukan saja diselamatkan, saudara, tetapi kalau kita hidup kita menurut apa yang Tuhan katakan, firman-Nya, ada janji hidup kekal untuk saudara dan saya. Oleh-olehnya semua terkejut. Ya, ini ada sosok yang tiba-tiba bilang, damai sejahtera diberikan kepada kamu. Mereka mungkin kenal suara Yesus. Yesus datang kepada muridnya, menunjukkan bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Dia pernah berkata pada murid-muridnya, aku akan merobohkan bait Allah ini, dan 3 hari aku akan membangunnya. Murid-muridnya tidak ngerti dan tidak pernah tanya apa-apa. Yesus mati pada hari ketika Dia bangkit di antara orang mati. Pertama kali yang dikunjungi adalah murid-muridnya yang dalam keadaan takut. Mengenal Yesus secara pribadi itu penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengenal Yesus secara pribadi, ya itulah sikap kita ketika menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita. Kita merasa Yesus itu mati, Yesus pada hari Sabtu yang tidak bisa menolong saudara dan saya. Tetapi ketika kita mengenal Dia secara pribadi, pengenalan secara pribadi ini diberikan ketika Anda sungguh-sungguh mempunyai kerinduan, mempunyai hidup intim dengan Dia, senantiasa mengutamakan Dia di dalam kehidupan ini. Saudara, engkau dan saya akan kenal, bukan tahu, tetapi kenal siapa Yesus itu sebenarnya. Makanya menjadi pelaku firman itu sangat penting. Banyak orang bilang sudah ikut Kristen puluhan tahun, hidupnya dan hidupan Tuhan. Dari dulu melarat, sekarang melarat terus. Dari dulu tidak kerja, sekarang tidak kerja. Itu yang diberitakan di gereja itu apa sebenarnya? Apa mereka tidak dengar yang diberitakan bahwa sesungguhnya Yesus itu sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan orang yang percaya dan melakukan kebenaran firman. Apa datang hanya untuk duduk diam, kemudian ngantuk, saudara, karena hasilnya dingin, atau pengen ketemu teman, atau mungkin Anda datang itu ada motivasi yang lain. Tidak ada yang tahu cuma Tuhan dan kita masing-masing. Apa kita seperti itu? Sehingga kita tidak pernah ketemu sama Yesus. Kita tidak pernah mempersiapkan hati ini, saudara. Pergi gereja sembarangan, saudara. Kalau kita mau pergi ke pesta, saudara, pesta kawin misalnya, aduh,
semua itu sudah bingung pilih pakaian. Apalagi kalau itu keluarga yang kumpul keluarga. Bertemu dengan Yesus lebih penting dari segala-galanya. Kenapa pertemuan pribadi itu penting? Karena dengan pertemuan pribadi dengan Yesus, imanmu tidak mudah diguncangkan. Saya ingat suami saya, bagaimana dia pertama kali ketemu Yesus secara pribadi. Mungkin di sini sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang dengar, tetapi juga banyak yang tidak dengar. Ya. Kami itu waktu pertama kali, saudara, di sana, kami itu Kristen dari bayi, sudah. Tapi Tuhan itu merawat kami, itu ketika membantu kami itu dinasihkan. Dan sejak itu, saudara, kami pergi dari punya satu grup persekutuan Tuhan, kami pergi ke situ. Itu sama saudara, jadi itu saya kerja, suami saya kerja, ada anak-anak di rumah. Kalau mau pergi ke persekutuan itu, itu sudah tunggu persekutuannya hari Jumat, sudah siap-siap saudara, karena kami menikmati persekutuan itu. Nah, kemudian di persekutuan itu ada seorang ibu itu bersaksi, ibu itu ngomong gini, kemarin ada itu loh, polisi yang orang-orang yang nggak punya STNK, nggak punya SIM. Nah, anak saya itu nggak punya SIM, ya, itu pada sekatan. Saya itu udah bingung, anak saya itu sudah dikirim sama polisi, lalu polisinya ngomong, mana? Belum tanya mana SIM. Tapi ibu ini beriman, dia berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan. Saudara, Tuhan sudah lihat iman anaknya, Tuhan lihat iman ibunya. Kalau anaknya itu sudah punya SIM itu sudah salah, saudara. Anak-anak pada usia dia harus ngambil SIM, harus ngambil, gak boleh sembarangan. Nah, ibu ini beriman, tolong Tuhan. Saudara tahu, dia itu cuma lewat aja, polisinya gak ada yang apa. Suami saya ini tangkap itu kesaksian. Yang ngomong ini itu kesaksian yang lucu, kata ibu saudara. Ini dimasukkan orang-orang bilang lucu, ya ngomong ini. Yang pasti apa? Nggak mungkin orang bersaksi itu dibuat-buat. Saya itu ngomong gitu, nanti lucu pasti. Oh, polisinya ngomong itu loh. Kok bisa lewat itu aja nggak punya SIM. Dan satu hari dia ngalami saudara. Dia pergi ke kamarnya, dia diboncengkan sama pegawainya. Pegawainya tinggal karena nunggu surat itu jadi. Dia bilang, kan pulang nanti kamu Pak Bimo. Pulang lewat ini, bambu runcing. Di situ ada polisi buka meja, pemeriksaan STNK, pemeriksaan SIM, dia merasa sudah kosong. Aku SIM punya. STNK-nya dibawa pegawainya. Dia ingat kesaksian ibu, makanya saudara jangan meremehkan kesaksian. Kalau Anda bersaksi, bersaksilah yang benar, jangan dibuat-buat. Ya ingat, SIM-nya, STNK-nya Mbak Pegawai. Terus dia ngomong gini, Tuhan, kalau Engkau bisa tolong ibu itu, Tuhan, tolong saya juga. Ya, pikirnya dia bisa lolos, saudara. Tapi ternyata nggak bisa lolos. Ngadep meja, itu apa SIM-nya dikeluarkan, STNK-nya mana Pak? Terus dia ngomong, maaf ya Pak, STNK saya itu di bawah pegawai saya sekarang ada di itu Kota Madiun. Tapi saya lupa Pak. Polisinya itu cuma diam gitu saudara. Terus dia harus Pak terus. Dan dia mengalami pengalaman pribadi. Lewat apa yang dia tidak percaya, tetapi justru di situ Tuhan itu bukakan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu hidup. Dia tidak pernah mati seperti yang dialami oleh murid-murid ini tadi. Saya tidak tahu hari ini Anda punya masalah apa, saya tidak tahu. Tetapi bertemu, mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus itu penting di dalam kehidupan kita semua.
Ada beberapa orang di sini yang saya tahu mempunyai pengalaman pribadi yang dekat dengan Yesus. Dan itu tidak akan mengguncangkan iman saudara dan saya. Yesus menunjukkan tanganku yang berhutang padu. Ini loh, lambungku yang ditusuk. Dia tunjukkan. Dia bukan sekedar menunjukkan kalau dia itu bangkit di antara kematian. Dia menunjukkan bahwa dia pernah disalib untuk menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka waktu melihat itu mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, kemudian ayat 24 ya, saya baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus saatnya kembali, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ada seorang murid yang namanya Thomas. Di sini ada yang namanya Thomas. Orang tidak mau saudara pakai nama Thomas. Dia adalah salah seorang murid Yesus. Dia tidak kumpul. Dia keluar dari komunitas sahabat-sahabatnya. Apa Thomas sudah sedih? Thomas memang mungkin dia sedih. Tetapi Thomas ini punya kepribadian yang unik. Dia tidak suka kumpul-kumpul, saudara. Murid-muridnya dengan sukacita dia bilang apa? Maka kata murid-murid lain ini padanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Riak semua gembira sukacita, saudara. Ini murid-muridnya nemui Thomas. Kami sudah lihat Tuhan. Kami sudah lihat Tuhan. Tuhan itu hidup. Sampai nebus kita itu hidup. Tuhan itu hidup. Ya. Mereka dengan sukacita. Tetapi apa tanggapan Thomas? Tanggapan Thomas itu gimana? Dia ngomong gini, saudara. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencupkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencupkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini satu pribadi yang unik, saudara. Dia minta bukti dulu baru percaya. Ini Thomas, saudara. Dia adalah orang yang gimana ya, Thomas ini? Orang yang sulit, mempunyai kepribadian sulit. Orang yang terlalu serius, saudara. Gak gampang guyonan. Ketika semua gembira sukacita, dia nggak bikin dingin. Dia gak peduli. Pokoknya aku minta bukti dulu. Mungkin ada juga seperti itu. Ketika ada orang yang bersaksi, lucu, ya mungkin seperti itu karena Anda belum pernah mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus. Itu yang dilakukan Thomas. Orang-orang semua gembira. Penebus kita hidup, Yesus hidup. Yesus sudah bangkit, penebus kita sudah bangkit. Yang hidup dia Tuhan. Anda pernah ketemu orang seperti Thomas? Orang yang sulit diajak bergaul, maunya sendiri. Bukan orang yang sulit saja, hidupnya itu serius, gak tahu belum, saudara. Kalau dikasih label halal, Thomas kita halal, saudara. Gak tahu belum, saudara. Semua serius. Ya. Nah itu yang dilakukan. Pernah ketemu orang seperti itu? Saya pernah, saudara, ada orang ngomong gini sama saya, Bu, aku heran, nih seorang pria ya, dulu teman pribadi aku ini barusan reuni, sudah 10 tahun loh, aku ini dari reuni, Bu. Terus mandiku baru-baru ini reuni. Terus ketemu temanku itu pakai baju safari, ini bapak-bapak yang reuni, pakai baju safari. Rambutnya itu dipotong itu loh. Dan aku ini loh ngomong gini, bro, apa kabar bro? Aku kangen bro, kamu seperti Kim Il Jung. Kok sudah kenal itu? Dia bilang,
Ngomongnya benar ya. Aku ini bukan komunis, aku ini nasionalis. Kamu temanku sampai kaget. Oh dia nggak Islam, siapa bilang gitu. Terus yang satu tadi juga ngomong teman yang lain. Ibu saya rumah yang kamu dibentak itu. Aku ini ketemu sama yang Pak Sabar gitu ya. Dia bilang aku ngomong gini. Aduh, kamu ini hanya berapa bulan ya, perutmu kok besar segini. Ngamuk saudara. Jadi di dalam reuni itu cuma ngamuk-ngamuk aneh saudara. Karena mereka itu mempunyai karakter yang sulit, karakter yang serius. Itulah yang dialami oleh Thomas. Yang menjawab dengan dingin, yang tidak tertarik sama sekali. Pokoknya sebelum aku melihat bukti, dulu tanganku tak cucuk deh, bekas paku di tangannya. Dan termasuk di dalam bekas luka di lambung. Aku gak berdoa. Ini Thomas. Saya karakter yang seperti itu, saudara. Karakter apa yang dia punya itu Thomas itu? Dia itu orangnya pesimis. Yang dipikir negatif pada saudara. Mau dipikir pokoknya. Jadi dia itu tidak mikir yang kalau Yesus bangkit itu juga satu kemurahan buat kami, itu saja. Ya pokoknya tidak percaya sama sekali. Pikirannya itu negatif. Anda pernah ketemu orang yang negatif pikirannya? Tidak usah jauh-jauh mantu saya aja saudara. Saya itu ngomong sama anak saya, kamu itu kok hitam ya mukain? Heran loh. Kamu tidak pakai saya bro ya, anak saya itu habis jalan-jalan saja. Aku dia bilang, pokoknya aku belum pernah mengalami yang seperti itu. Dia bilang, karena min 3 derajat, jadi itu salju dan sama dingin, tetapi mataharinya panas. Dia bilang, tapi aku menikmati. Dia ngomong itu, karena di Indonesia aku tidak akan menikmati seperti itu. Cara kita jalan aja. Saya tanya adik saya, aduh gimana? Tentu ya jalan-jalan, kan capek. Saudara, yang satu senang, yang satu capek. Saudara, capek. Ini orang yang ada dua tipe. Yang satu itu banyak optimis, yang satu itu banyak pesimis. Thomas mempunyai karakternya itu karakter pesimis, karakter yang gimana ya? Pesimis itu pikirannya itu selalu negatif. Orang yang mempunyai karakter, orang yang mempunyai dua karakter, ada yang optimis, ada yang negatif. Orang yang optimis, saudara, menganggap persoalan itu adalah sesuatu yang membuat dia kuat. Anda ingat, saya di sini semua punya persoalan. Karena apa? Karena lewat persoalan itu, dia akan semakin bukan saja kuat, tetapi dia akan semakin bergairah, dia akan semakin bersemangat untuk apa? Untuk menjadikan persoalan itu sesuatu hal yang baik yang bisa diatasi. Tetapi orang yang pesimis nggak gitu. Orang yang pesimis itu pikirannya itu sudahlah percuma, udah besok kalau kejadian seperti ini, kalau kita itu pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Thomas punya pikiran itu, Yesus sudah mati. Dia nggak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Dia nggak percaya sebelum dia melihat dengan matanya sendiri. Percuma, sudah. Aku tidak tahu masa depan gimana. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang optimis. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, dan makin lama akan menjadi lebih makin sulit. Tetapi orang yang bertahan di dalam kesulitan, orang yang mempunyai semangat di dalam kesulitan, yang bergairah sekalipun kesulitan datang di dalam kehidupannya, orang itu akan bisa mengatasi kesulitan bersama-sama dengan Yesus. Intinya itu kita harus senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita tidak bersama-sama dengan Yesus, kita menjadi orang yang pesimis seperti apa yang dikerjakan oleh Thomas. Dan juga
Apakah karena pemerintah? Nanti kan pemerintah kasih tunjangan loh. Belum tentu loh saudara. BRT mungkin bisa dihapus, makan gratis mungkin dihapus, semua dihapus karena pemerintah bukannya banyak. Dan kita harus bersiap-siap gimana caranya kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit itu. Jangan bergantung sama orang. Nanti aku ikut gereja pasti banyak lah. Kalau enggak pasti ada orang-orang lah. Loh, kita harus punya mental orang yang kuat bersama-sama dengan Yesus. Bukan mental peminta-minta, nggak boleh saudara. Kita harus berjuang. Selama aku bisa berjuang, aku harus berjuang. Pandai itu, tua segini. Ya, kita memang sudah tidak nututi saudara semua pakai komputer. Ya, tapi dia bisa. Terima cetakan apa yang sederhana, bikin bol, bikin apa, bisa. Dikerjakan sendiri sudah. Dia punya orang untuk mengerjakan itu. Saya ngomong, Pak, kamu itu menyatakan gini kata berapa? Ya, bagi-bagilah dari rezeki. Yang beli kertas dikasih, yang kirim nanti dikasih, yang nyetak dikasih. Kalian dapat 20.000, 10.000 loh saudara. Tapi saya bersyukur, yang tidak hitung saudara karena dia terus memakai hotanya. Ya, kita dipakai 10.000 di Wompok. Mau makannya tidak cukup, bukan itu. Tuhan beri perintah kepada kita supaya kita bijak seperti semut. Pada musim panas, semut itu bersama-sama dengan temannya. Dia mengumpulkan yang namanya itu makanan remah-remah di bawah kesalahannya. Supaya apa? Pada musim hujan sudah ada ketika mereka tidak bisa cari makanan, sudah ada di sarang mereka. Kalau kita dan punya mental yang kuat, saudara, bersama-sama dengan Yesus, kita punya gairah, mempunyai semangat untuk terus, saudara, mengatasi masa-masa yang sulit. Saudara akan jatuh. Sudah saya pastikan, ini bukan apa-apa. Tapi saya memberitahu jemaat supaya jemaat tetap berjaga-jaga, supaya jemaat jangan mempunyai mental yang boros, gaya hidup yang gak karu-karuan. Kalau gitu Bu, kita pakai pakaian gimana? Ya, kalau Anda ke gereja mau menghadap Tuhan, pakailah pakaiannya bersih, gak usah yang baru, gak usah banyak orang pergi ke gereja itu hanya pamer gaya hidup saudara. Tapi tasnya, saya pernah diajak anak saya di Malang gereja besar saudara. Tidak ada yang tidak pakai pakaian seperti pakaian pesta. Semua pakai pakaian pesta, saudara. Tasnya bagus-bagus, belum mobilnya yang bagus-bagus dikeluarkan semua. Apa itu dari itu kan? Tuhan itu tidak menjadi. Tuhan itu mengenai hati kita ini, saudara. Hati itu untuk aku, kata Tuhan. Bukan gaya hidupmu, bukan uangmu, dan yang itu. Betapa kita bakal itu kredit. Kredit mesti bayar, nanti bunga. Tapi kita suka main uang. Saudara, saya pergi pasar. Saya punya langganan itu langganan ikan, ya, ikan laut. Saya itu sudah berkali-kali ingin ngomong, sudah saya tahan, tapi akhirnya saya ngomong dulu, Bu, jangan marah, ya. Itu kan biasanya ibu itu kan dipakai. Sekarang emas itu mahal. Sekarang kalau orang itu mau jambret, Bu, bukan emasnya dijambret, tangannya dipotong. Saya ngomong gitu. Dulu ya kan, suaminya yang gimana saudara? Gak usah khawatir, Bu, tapi palsu. Kita tuh pakai dalam palsu, tapi itu menyebabkan diri kita ini dalam bahaya. Benar? Tapi kita nggak perlu seperti itu. Demikian juga kalau kita pergi ke gereja, persiapkan hati, persiapkan dirimu sebenarnya. Dapat sudah kamu. Bahkan hari Jumat itu kita sudah siap-siap. Kita siapkan semua kepentingan gereja. Kita berdoa. Kita berdoa untuk kita di gereja ini supaya apa? Semangat dalam sesuatu yang baik dari Tuhan. Tidak peduli siapa yang bawa firman. Tapi saya tahu setiap firman yang dari mimbar ini disampaikan kepada jemaat
Saya percaya itu dari Tuhan dan membawa dampak dalam kehidupan orang yang membuka hati. Tetapi kalau Anda tidak pernah mempersiapkan hati, Anda cuma datang sekedar cuma ibadah, Anda tidak akan dapat apa-apa. Bahkan selama perjalanan hidup Anda tidak pernah ketemu Yesus. Anda cuma dapat sebagai orang yang hadir. Takut kalau tidak hadir nanti dilihat sama Tuhan. Takut kalau tidak hadir nanti ditanya itu, oh kata kau sampai 3 minggu. Saya tidak mau seperti itu, saudara. Ada satu kesadaran dari dalam hati kita yang paling dalam. Tidak ada orang, tidak ada sosok pribadi yang menyelamatkan aku dengan mengorbankan jiwanya, menanggung semua dosaku di atas kayu salib. Itu bukan suamiku, itu bukan istriku, itu bukan orang tuaku, tetapi itu adalah Yesus pribadi yang sudah menanggung segala dosa di atas kayu salib. Kita bisa hal apa-apa. Aku mau puji Dia. Aku cuma mau datang menyenangkan hatinya, dengar firman dan Alkitab. Itu yang kita kerjakan. Ada dari kita bisa. Nggak ada apa-apa. Ada dari Maria Magdalena yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dia bukan saja saudara, orang yang mengasihi Yesus dengan memukati kakinya dengan minyak narkasum yang begitu mahal untuk persiapan Yesus ketika dia akan ditarik. Nah, Maria Magdalena ini adalah seorang yang setia. Tuhan itu melihat saudara, kesetiaan yang ada dalam hati kita yang tulus, yang ikhlas dengan yang munafik. Tuhan itu bisa tahu. Anda tidak pernah, Anda dan saya tidak pernah tahu munafik. Maria Magdalena, dia melayani Yesus. Dia ada ketika Yesus disalib. Dia ada ketika Yesus mati. Dia ada ketika Yesus bangkit di antara orang mati. Karena apa? Karena dia tahu bahwa karena kasih karunia dia dilepaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat yang mencengkram dia. Dia dimerdekakan oleh Yesus. Dia tidak bisa balas apa-apa. Tetapi apa yang dia bisa lakukan, dia berikan itu kepada Yesus. Tapi dia dapat mengukur saya untuk mengurapi. Dan dia adalah wanita pertama yang ketemu dengan Yesus lagi. Thomas tidak percaya. Thomas pesimis. Tidak ada optimisnya sama sekali. Thomas adalah orang yang penuh curiga. Saudara, kalau orang yang curiga, tak percaya wajib. Curiga itu paling gampang. Ini keliru, itu keliru. Terus saja cari kesalahannya orang. Ya, cari orang itu sudah ada, saudara. Hidupnya itu salah terus sudah ada. Di antara kesalahan pasti ada kebaikan. Hendaknya kita semua belajar. Kalau lihat orang, kalau orang itu salah, kita ingat kebaikannya. Apa kebaikannya yang kita pernah lihat? Tapi manusia cenderung untuk lihat kesalahan orang. Tidak pernah melihat kebaikan. Tidak pernah melihat apa yang diperbuatnya. Saya percaya kalau firman ini disampaikan kita berubah. Kita jangan melihat orang itu dari sisi negatifnya. Tetapi ingatlah, dia adalah bagian dari kita, kelompok kita. Dia adalah bagian dari komunitas kita. Kalau ada orang yang seperti itu, saudara, kalian harus dikerjakan. Tuhan Yesus saja datang kepada Thomas. Yang nanti di ayat berapa itu? Ayat 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, ayat 7 ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu
dan cocokkan ke dalam lambungmu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Orang perlu bukti, Thomas perlu bukti. Karena apa? Karena dia belum pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bayangkan orang yang model gitu, saudara. Yesus itu datang. Yesus datang. Yesus yang Tuhan, yang sudah jadi penebus, yang sudah bangkit buat kita semua, saudara. Yang mendatangi Thomas yang punya karakter yang seperti itu. Akhirnya Yesus itu menyerahkan dirinya. Dia tunjukkan apa yang Thomas ingini. Dia tunjukkan kepada Thomas. Dan akhirnya Thomas gimana? Thomas bilang apa, saudara? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya anakku. Thomas baru percaya. Thomas baru menyebut kalau itu adalah Tuhannya. Yesus adalah Tuhannya. Dia adalah Allah. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita tuh merasa bingung dan heran. Kenapa ya? Yesus itu terima Thomas itu sebagai muridnya. Itu lagi itu. Petrus sudah menyangkal 3 kali. Tetap Yesus itu menemui Simon. Alkitab nulis itu di dalam Lukas berapa itu? 24 ayat 35 atau di dalam kitab Markus 17 ayat yang ke Markus 17 ayat 9 mungkin yang saya lupa. Di situ dikatakan bahwa Yesus menemui Simon. Jadi akhirnya Simon yang menyangkal Yesus 3 kali, Yesus tidak pernah buang, saudara. Tidak pernah dia terima apa adanya. Karena apa? Karena Simon, yaitu Petrus, ketika dia menyangkal Yesus, Yesus sebenarnya sudah mengingatkan begini. Sebelum ayat berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu dilakukan Thomas di pelataran rumah besar kayaknya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian Yesus digiring keluar, dia menengok kepada Simon Petrus. Hatinya tergetar. Dia nangis, saudara. Kita Markus bilang dia menangis. Kita Markus menulis dia menangis terseduh-seduh. Kita Lukas menulis dia berjalan keluar dan menangis. Itu adalah tangisan pertobatan. Dia menyesal, kemudian dia berpindah, saudara, dan dia tidak pernah meninggalkan kelompok di mana saudara-saudara ada. Dia selalu ada bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya Yesus itu sekalipun dia menyangkal, tetapi dia tahu di dalam diri Simon Petrus ada pertobatan. Dan Yesus datang kepada dia. Itu sudah disampaikan minggu yang lalu ya, minggu yang lalu. Ini sangat luar biasa. Jadi Yesus terima apa adanya. Mungkin kalau saudara ngomong, dan saya mungkin gemes aku wes ngomong kalau disingkir dong. Terus nggak usah dianggap, nggak usah kita ngomong-ngomong. Ada itu mungkin seperti itu. Tapi enggak. Mungkin di rumah saudara ada orang yang seperti itu. Ya. Orang itu perlu disingkir dong, kalau bisa dia apa-apa, dia hari sesuka-sukanya dia. Nanti Tuhan mau bikin apa sama dia, sesuka-sukanya Tuhan. Menjadi kewajiban bagi saudara dan saya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa yang seperti itu kepada Tuhan. Mohon belas kasihan kepada Tuhan, kasihanilah dia Tuhan. Mungkin itu suamiku, mungkin itu istriku, mungkin itu anakku, mungkin itu mantuku, mungkin banyak saudara, mungkin tetanggaku, mungkin temanku sepelayanan yang berbuat begitu. Kalau orang itu mempunyai sikap karakter seperti itu dan sudah berkali-kali diingatkan dengan baik, tetapi dia tidak bisa. Tugas saudara dan saya adalah mendoakan terus-menerus
bukan dengan kuat dari kehendak kita, tetapi Roh Allah yang akan menjamah dia dan menjadikan dia baru di dalam Kristus. Itu yang harus kita lakukan, bukan disingkirkan. Di sini Thomas bilang, dia Tuhan, dia Allahku. Tadi sahabat-sahabatnya, teman-temannya, ya, komunitasnya itu bilang dengan gembira dia bilang, Yesus hidup, Yesus bangkit, anak bosku bangkit. Kalau anak bos itu kira-kira bangkit, saudara, maka mereka itu bebas dari persoalan. Mereka ini murid-murid loh, dikatakan di sini. Mereka nggak bebas dari persoalan. Mungkin persoalannya lebih berat, saudara. Tetapi ada semangat, ada harapan, ada masa depan yang baru. Mereka berani, saudara, karena mereka tahu Tuhanku hidup. Yesus hidup, Yesus sudah bangkit. Yesus ada bersama-sama dengan kamu. Mereka tidak takut lagi. Memang mungkin penderitaan lebih daripada yang sudah-sudah. Tetapi mereka dengan berani, mereka akan terus melakukan. Tuhan Yesus bersabda. Pada ayat 21, Yohanes 20 ayat 21 ini sebelum Thomas ada, saudara ya, sebelum Thomas kumpul. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghudusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi sebenarnya mereka kelompok yang ada di dalam ruang yang tertutup sebelum Thomas ada, mereka itu sudah di sini dikatakan diembusi dengan Roh Kudus. Yesus sendiri yang melakukan. Yesus melakukan untuk apa? Roh Kudus yang diembuskan kepada mereka ini untuk memberikan mereka itu pertolongan ketika apa? Ketika mereka nanti, ketika Yesus mengutus mereka, ya, seperti Bapa mengutus Yesus, mereka Yesus juga oleh Yesus. Jadi mereka sudah dipersiapkan, mereka diembusi oleh Roh Kudus oleh Yesus sendiri. Dan Yesus bilang, kalau ada orang yang kau ampuni itu diampuni, tapi kau bilang orang itu tidak diampuni, tidak diampuni. Tetapi di dalam pelajaran yang ada di dalam kita nanti, Yesus bilang kita harus mengampuni 7 kali 70 kali. Ada murid-murid yang diputus, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengampuni orang, orang itu diampuni. Kalau kamu bilang orang itu tidak bisa diampuni, maka orang itu tidak diampuni. Saudara, ternyata pengampunan ini begitu luar biasa, ya. Pengampunan ini diberitakan sebelum waktu Yesus mengajar, bahkan ketika Yesus mengutus murid-muridnya, pengampunan ini tetap diajarkan, saudara. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami penderitaan yang lebih daripada yang mereka alami ketika Yesus masih ada. Kembali kepada Thomas. Thomas percaya dan Thomas bilang, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu satu pernyataan yang luar biasa. Thomas bisa bilang begitu karena Thomas mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebelum Anda, sebelum kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan bisa bilang itu. Karena kita, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di benak kita, itu adalah Yesus pada hari Sabtu, Yesus yang mati yang tidak pernah berdosa. Tetapi ketika kita mengalami seperti Thomas, kita tahu bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Pertemuan pribadi akan mengubah seluruh hidup dan kehidupan saudara dan saya. Saya berharap semua jemaat di tempat ini akan mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus.
orang yang sulit seperti Thomas. Didatangi Tuhan Yesus dengan rendah hati. Saudara Simon didatangi Tuhan Yesus. Judas Iskariot panik karena dia tidak mau bertobat, dia mati, dia ambil keputusan sendiri. Tetapi murid-muridnya didatangi Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana nanti mereka bertemu dengan Tuhan di dalam Elias. Ketika mereka itu kembali sebagai nelayan, saudara, dan mereka tidak bisa menangkap ikan. Di situ ada 7 murid yang disebutkan, termasuk Thomas. Thomas masuk di dalam kelompok murid-murid Yesus. Thomas bersehati dengan murid-murid Tuhan Yesus untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu untuk memberitakan mengenai kerajaan surga sebagaimana Tuhan diutus oleh Bapa Tuhan saat mengutus mereka. Saya tertarik sekali waktu hari Selasa itu, saudara. Kami datang ke Pasca BPD, ya. Kami datang Pasca BPD. Terus pada akhir dari khotbah, saudara, itu ketua BPD kami, yaitu Pak Daniel Januar, itu bersaksi, saudara. Beliau bersaksi begini, anaknya itu sakit kena autis, dan itu sudah 1 tahun, saudara. Saya mengalami karena ipar saya itu dulu kena autis, saudara. Itu biayanya itu sungguh amat besar, saudara. Tiap 2 minggu, tiap minggu itu cek darah seluruhnya supaya tahu autoimunnya seberapa. Setiap minggu itu 2 juta, saudara. Itu terus berbulan-bulan, saudara. Dan obat nggak bisa. Pak Daniel Januar ini bersaksi, dia itu hamba Tuhan, saudara. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Bukan sekedar hamba Tuhan, dia melayani di mana-mana. Mungkin dia sudah menyerahkan hidupnya sebetulnya untuk Tuhan. Dia bilang, saya sudah bawa anak saya ke dokter. Saya sudah ngasih pengobatan. Apa yang dokter katakan yang terbaik saya kasih. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah tekan penyakit itu. Tapi sampai sekarang anak saya masih sakit. Lalu dia ngomong gitu, kalau saya tangkap, saudara. Saya ngalami, karena saya ngalami, saya pernah doakan sama itu ipar saya. Saya takut ketika itu. Saya bilang, saya dulu waktu doakan itu ipar saya bilang yakin saya, Tuhan itu ngomong gini, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab di dalam kelemahan itu di situ kuasa nyata. Saya langsung ngomong, Tuhan, mungkin Tuhan mau ngomong itu apa yang luar biasa. Terus pada akhirnya beliau ini ngomong gini, saudara, waktu saya sudah sampai keputusannya, Tuhan itu bilang, kamu gak ingat ya, kalau kamu tetap pelihara, Tuhan bilang, uang segitu banyak untuk menggantikan anakmu, itu adalah pemeliharaan dari aku. Tuhan bilang, Tuhan tak bilang cuma kasih karunia lain-lain, ya kurang dikasih Tuhan lain ya, saudara. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Karena apa? Yesus sudah hidup, Yesus bangkit, Yesus ada bersama-sama dengan kita semua. Kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kemudian setiap hari di dalam hidupmu, jangan pernah melewatkan 1 hari pun di dalam hidupmu tidak ketemu Dia. Di dalam ujian penyembahan, di dalam saat teduh, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan ini yang penting. Banyak orang bahkan tidak melakukan secara hidupnya diubah oleh Tuhan. Ketika di dalam pemrosesan dia nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika orang yang mendengar firman Tuhan di dalam pemrosesan dia ingat firman Tuhan, imannya timbul menjadi kuat sekarang dalam kuat kuasanya. Di situ ketika dia melakukan beribadah dan tanah Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang Tuhan
Kristen yang hanya datang ke gereja, duduk, puji-pujian, kemudian dengan firman, persembahan, mungkin kalau bisa ngantuk-ngantuk sedikit, nggak apa-apa, tidur-tidur, saudara ya, karena ini di gereja, kemudian pulang, saudara nggak pernah dapat apa-apa. Apalagi yang punya motivasi, waduh aku mau tampil nanti, ya, mau tampil supaya orang lihat aku harus jelek, ini saudara ya, tidak itu Tuhan itu lihat hati, tapi Tuhan juga lihat tidak sembarangan, saudara. Ya, satu hari ketika Tuhan, ketika raja itu membuat satu undangan, dan banyak orang diundang, saudara, orang-orang yang sudah diundang karena raja sudah membuat satu perayaan yang besar untuk menikahkan, mengambilkan anaknya yang itu di Matius 22 nanti ada baca. Kemudian sudah disediakan lembu-lembu yang tambun juga untuk makanan semacam, tidak ada yang datang. Dia bilang nggak bisa, aku repot, aku ngurusi urusanku, aku ngurusi pekerjaanku, hanya tidak bisa datang. Terus raja itu bilang, kirim orang yang dibunuh, saudara, ada mana? Dibakarnya kota itu. Kemudian raja bilang sama pengawalnya itu, kamu panggil orang-orang yang ada di persimpangan jalan, yang datang sama pengemis-pengemis, orang-orang yang papa, orang gelandangan, saudara, mereka datang ke perjamuan itu. Raja itu datang di dalam perjamuan. Apa yang dilihatnya, ada seorang yang memakai jubah yang tidak layak. Apa yang diperbuat raja itu? Dia bilang pengawalnya, mantap orang itu. Kemudian usir dia, masukkan dia di dalam tempat yang dalam, yang tidak, maksudnya penjara, saudara. Raja marah, ini kalau datang kepada Tuhan, hati itu nomor satu. Di rumah, di sini, di mana, di gereja, di persekutuan, di dalam komunitasmu, bersihkan dulu hatimu. Mungkin bukan secara fisik ya pakaiannya itu jelek, tetapi hati kita ini loh saudara. Tuhan itu pengen hatimu, bukan pengen yang lain. Hati yang mengasihi Tuhan. Buktinya apa hati yang mengasihi Tuhan? Menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan firman masuk telinga kiri Tuhan telinga kanan, tetapi firman ada di dalam hati. Kemudian lewat mulut kita keluar, kita kerjakan, dan itu menjadi berkat bahkan bukan kita sendiri tetapi banyak orang. Hari ini Tuhan beri jangan seperti Thomas, sekalipun engkau seperti itu. Kan bagaimana harus kita menghadapi orang seperti Thomas? Saya percaya pasti ada di rumahmu, komunitasmu, di pelayananmu, pasti ada orang yang model Thomas. Orang yang sulit diajak ngomong, orang yang serius, tak pernah ketawa, orang yang pesimis, negatif thinking, pikirannya itu terlalu negatif, orang yang selalu curiga. Bagaimana kalau kita ngadep itu? Oh, jangan kayak ngomong katanya. Ya jangan kok, tapi kita mau teladan Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia datang kepada Thomas dengan rendah hati. Mungkin dirangkul saudara. Itu teladan Yesus. Itu udah gampang saudara. Teladan yang sudah Yesus berikan, kita akan kerjakan. Kalau orang itu tetap nggak mau diberi nasihat, doakan. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Jangan dibuang, jangan disingkirkan. Sekalipun Thomas orang yang model begitu, saudara. Thomas punya kelebihan. Thomas itu adalah orang yang setia sampai akhir hidupnya. Dia melayani Tuhan. Bahkan dia mati, saudara, waktu di India. Yang pelayanannya di India, waktu dia berdoa, dia dipanah dan dia mati, saudara. Thomas orang yang cuek, orang yang dingin hatinya, melayani Tuhan sampai dia mati. Kristus sudah bangkit untuk saudara dan saya. Dia sudah menyatakan dirinya kepada kita lewat penebusan, lewat hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau Anda utamakan dia di dalam hidupmu, Anda akan mengalami pengalaman pribadi demi pengalaman itu.
pribadi yang menguatkan hati kita, yang menjadikan kita itu bukan kuat saja, bergairah, bersemangat untuk terus datang pada Dia. Dunia boleh resesi, keadaan boleh makin lama makin sulit. Orang yang bersama-sama Yesus tidak pernah ditinggalkan. Kalau engkau melekat kepada Yesus, Dia akan membukakan jalan-jalan yang baru. Dia akan membukakan terobosan baru untuk percaya kepada Dia. Terus hidup manunggal dengan Dia. Dengarkan apa yang Tuhan ngomong. Lakukan itu dalam hidupmu. Maka kemuliaan Tuhan akan menyatakan dalam hidupmu. Dunia boleh resesi, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan, dia tetap resesi bersama-sama Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita akan mulai bersama Yesus. Karena